Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah kita harus memiliki visi Tuhan. Jika kita tidak memiliki visi Tuhan, maka hidup ini tidak akan memiliki pengharapan. Nanti kita akan hanya menaruh pengharapan kepada perkara-perkara dunia yang fana. Sebab itu kita harus mengerti rancangan Allah dan memiliki visi Tuhan untuk masa depan kita ini dan juga dunia ini. Kita akan membaca Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18 sampai 21 sebagai berikut. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Amin. Haleluya. Firman Allah ini oleh Nabi Yesaya ditujukan kepada bangsa Israel. Dan firman Allah ini akan digenapkan, haleluya, kepada bangsa Israel. Kapan? Yaitu di zaman kerajaan 1000 tahun. Ketika itu bangsa Israel telah dipulihkan dan telah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Puji nama Tuhan, haleluya. Tetapi firman nubuat ini juga diperuntukkan bagi gereja atau tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa. Dan firman nubuat ini akan digenapkan di dalam kehidupan tubuh Kristus sebelum zaman kerajaan 1000 tahun. Firman nubuat ini akan digenapkan secara rohani. Ya, sebab itu kita jangan terpancang menengok ke belakang, baik itu hal-hal yang indah apalagi hal-hal yang buruk. Tetapi kita harus memandang ke depan, memiliki visi dari Allah yang tercantum dalam Alkitab. Firman Allah tadi mengatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan akan membentuk zaman yang baru, dunia yang baru, dunia yang damai sejahtera, yaitu zaman kerajaan 1000 tahun, di mana tidak lagi terdapat iblis, roh-roh jahat dan malaikat jahat. Tidak terdapat lagi virus, penyakit, malapetaka, gempa bumi, peperangan. Tidak ada lagi. Itulah sabat yang terbesar, sabat 1000 tahun kerajaan damai. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tetapi firman nubuat yang kita baca tadi akan digenapkan secara rohani lebih dulu dalam kehidupan gereja Tuhan. Dikatakan, lihat,
aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Zaman kerajaan 1000 tahun adalah zaman yang baru, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dalam zaman yang kekal, langit yang baru dan bumi yang baru, serta Yerusalem yang baru. Firman Allah tadi mengatakan, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Sekarang yang diperbarui lebih dulu adalah manusia-manusianya, manusia yang berdosa, yang mau menerima Injil kerajaan Allah. Haleluya, Tuhan akan memperbarui dari dalam, dari manusia batiniahnya, kemudian manusia lahiriahnya. Puji nama Tuhan, dari hal yang rohani lebih dulu, nanti juga diperbarui secara jasmaniah. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-7, di sana dikatakan bahwa barang siapa percaya kepada Yesus seperti yang tertulis di dalam Alkitab, maka dari dalamnya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan memenuhi kita dan akan memancar dari hati kita, dan kita menjadi juru bicaranya Roh Kudus. Puji nama Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada kita dan kita menyampaikannya kepada jiwa-jiwa agar mereka mendengar Injil kerajaan Allah dan diselamatkan, hidupnya diperbarui, diubahkan dari orang dosa menjadi orang benar, menjadi orang kudus, menjadi manusia-manusia Allah yang berkodrat ilahi yang disempurnakan. Puji nama Tuhan, haleluya. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Ini akan digenapkan secara rohani lebih dulu. Puji nama Tuhan. Kalau binatang-binatang dalam kerajaan 10 tahun bisa diubahkan karakternya oleh Tuhan. Begitu indah, tidak ada yang buas lagi, tidak ada yang jahat lagi, tetapi semua binatang jadi jinak, jadi baik. Haleluya, bisa memuliakan Tuhan. Maka apalagi manusia. Ya, Tuhan sepasang mata Allah sedang mencari, memandang dari surga ke bumi ini untuk mencari orang yang bijaksana, yang mencari Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan akan menyatakan dirinya kepadanya. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang memiliki hati yang mencari Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan itu memang memberi kebebasan kepada manusia. Mau mencari Tuhan atau mencari dunia ini. Mau menuruti Tuhan atau menuruti hawa nafsu daging kita. Puji Tuhan, sebab itu haleluya. Mari kita akan mengajak, membawa seluruh keluarga kita untuk hidup mencari Tuhan, mengindahkan Tuhan. Haleluya. Kita harus mendidik anak-anak kita sejak kecil memiliki hati yang hormat dan takut akan Tuhan, mengindahkan Tuhan, mengindahkan firman-Nya, supaya haleluya kita dapat berlayak untuk masuk di zaman baru, zaman kerajaan 1000 tahun damai itu. Memang di zaman baru itu bangsa-bangsa akan datang ke Sion untuk mencari pengajaran firman Allah, dan bangsa Israel memang dipakai Tuhan untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Demikian juga anggota-anggota tubuh Kristus yang sudah menghuni kerajaan 1000 tahun akan dipakai oleh Tuhan untuk memberi pengajaran firman Allah kepada orang-orang yang dilahirkan di kerajaan 10 tahun itu. Puji nama Tuhan, ini adalah satu peristiwa yang besar, peristiwa yang sangat mulia, yang banyak tidak diketahui oleh manusia, tetapi sesungguhnya tercantum dengan jelas di dalam Alkitab kita. Sebab itu kita harus belajar Alkitab terus-menerus,
penuh Roh Kudus, banyak berdoa, mencari wajah Tuhan, berdoa dalam bahasa roh. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu ini Engkau mengingatkan kami agar kami memiliki visi Tuhan, rancangan Tuhan, kami mengerti dan kami menghidupinya dalam setiap pribadi kami dan keluarga kami dan juga gereja lokal di mana kami beribadah. Terima kasih Tuhan, kami ingat untuk hamba-hamba-Mu yang tengah mengalami penderitaan dan aniaya. Tuhan Yesus sendiri akan melawat mereka. Haleluya, akan mengirimkan Roh Kudus-Nya, roh kemuliaan mengurapi mereka sehingga dalam aniaya seperti apapun, kemenangan dari Kristus dinyatakan kepada mereka, iblis dihancurkan, haleluya, orang-orang fasik disingkirkan dalam nama Yesus Kristus, haleluya, dan iman mereka tetap menjadi iman yang hidup, yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.